Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem informasi logistik rumah sakit. Berikut anggota kelompok 7. Pertama, yaitu saya sendiri, Bunga Zelana Mira, dan teman-teman saya, Indira Tias Anggini, Talia Wahila, Jihan Fadila, Raisa Nur Afifah, dan Putri Wayuning Tias. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen ialah kumpulan berbagai perangkat, baik software maupun hardware, SDM atau sumber daya manusia, serta berbagai prosedur yang terpadu dan terkait dengan penyediaan berbagai informasi yang dapat digunakan para pimpinan atau manajer dalam melaksanakan seluruh fungsi manajemen, khususnya dalam kegiatan penyusunan rencana, kebijakan, serta strategi dalam menjalankan usaha. Kemudian, menurut Russell, tahun 1990, sistem informasi digunakan untuk membantu manajemen rumah sakit dalam menyusun perencanaan, anggaran, dan analisa biaya. Konsep Russell itu sendiri berupa kerangka analitis hubungan pusat biaya, aktivitas, dan sumber daya yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, ada 7 sistem yang dianalisa menurut Russell. Yang pertama, analisa kebutuhan. Yang kedua, peramalan. Yang ketiga, perencanaan bahan. Yang keempat, anggaran. Yang kelima, alokasi biaya. Yang keenam, analisa pelayanan. Dan yang terakhir, input, editing, dan reporting. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen atau SIM. Yang pertama, mengumpulkan data secepat mungkin langsung dari sumbernya. Misalnya, ketika ada kenaikan harga suatu barang. Yang kedua, mengolah data cepat dan akurat menjadi sebuah informasi. Yang ketiga, menyajikan informasi yang relevan. Yang keempat, menghindari penyimpanan dan pengolahan data ganda atau data-data yang tidak dibutuhkan. Yang terakhir, menggunakan komponen-komponen SIM seefisien mungkin. Saya Raisa Nur Afifah dan saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem informasi manajemen RS dan sistem informasi logistik. Nah, yang pertama ada sistem informasi di rumah sakit. Pada dasarnya menurut Austin tahun 1983 yaitu ada sistem informasi medik atau klinik. Nah, di sini dia memproses data medik lalu sistem rekam mediknya. Nah, yang kedua ada sistem informasi operasional administrasi, yaitu memproses kegiatan administrasi yang terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama ada subsistem informasi keuangan, yang kedua ada subsistem informasi ketenagaan, dan ketiga ada subsistem informasi logistik. Nah, apa sih subsistem informasi keuangan, ketenagaan, dan logistik? Sistem informasi keuangan atau Financial Information System adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Nah, model sistem informasi keuangan itu ada 2 nih, subsistem input dan subsistem output. Fungsi dari sistem informasi keuangan ini itu untuk menunjukkan fungsi-fungsi sistem informasi keuangan dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka wujudnya dari keuangan ini tuh secara administrasinya tertera pada bentuk-bentuk formulir, buku-buku, dan catatan-catatan akuntansi serta laporan-laporan yang disajikan. Selanjutnya ada subsistem ketenagaan. Nah, subsistem ketenagaan itu berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat penjenjangan, riwayat latihan teknis atau fungsional, dan riwayat penghargaan, serta data penugasan pegawai. Jadi, di subsistem ketenagaan ini lebih ke sumber daya manusianya yang diolah untuk mendapatkan data-data terkait dengan sumber daya manusia. Nah, untuk selanjutnya, sistem informasi logistik dibagi menjadi 9 subsistem lagi. Yang pertama ada subsistem pemrosesan pesanan, yang kedua subsistem akuntansi dan keuangan, yang ketiga subsistem persediaan, yang keempat pembelian, yang kelima subsistem kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin, dan modal, yang keenam ada subsistem penjadwalan pemberian perintah, yang ketujuh ada
subsistem pemeliharaan, yang ke-8 ada subsistem pengendalian kualitas, dan yang terakhir ada subsistem distribusi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses logistik rumah sakit. Yang pertama, unit atau bagian akan membuat perencanaan kebutuhan. Hal ini tentu akan berbeda pada tiap unit karena tiap unit melakukan kegiatan yang berbeda pula. Panitia logistik kemudian akan mengompilasikan perencanaan kebutuhan tiap unit untuk dipertimbangkan yang mana yang akan dilakukan pengadaan. Proses ini bisa dilakukan dengan cara pembelian ataupun lelang. Setelah barang datang, panitia logistik akan melakukan pemeriksaan apakah jumlah dan jenis sesuai dengan yang dipesan. Baru setelahnya, barang-barang tersebut akan didistribusikan kepada unit terkait. Terakhir, panitia logistik membuat laporan inventory atau inventarisasi yang akan dilaporkan kepada wakil direktur dan diteruskan kepada direktur. Dalam sistem informasi logistik, terdapat laporan gudang atau inventory. Laporan ini mencakup pertama, laporan pemesanan atau pembelian barang, yang kedua, laporan per supplier, yang ketiga, laporan nama barang, yang keempat, laporan per nomor mutase, yang kelima, laporan per unit amprahan atau laporan pemenuhan kebutuhan per unit, dan yang keenam adalah laporan stok barang. Sistem informasi logistik. Laporan penjualan. 1. Cetak laporan penjualan. 2. Laporan retur barang. 3. Laporan stok barang. 4. Laporan per unit klinik. 5. Laporan billing atau kasir. Selanjutnya itu ada modul gudang atau inventory. 1. Perencanaan pemesanan. 2. Mutasi obat dari gudang. 3. Transaksi retur. 4. Stok opnam. Yang terakhir yaitu adalah modul penjualan. Transaksi penjualan, yang kedua transaksi retur penjualan, yang ketiga harga jual up to date. Informasi diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Ada jenis-jenis informasi yang dibutuhkan dan dibagi atas. Yang pertama, satu informasi untuk top manajemen, yaitu ringkas, agregasi, biaya dan pendapatan. Yang kedua, laporan ringkas antar fungsi. Yang terakhir, perakiraan. Lalu yang kedua ada informasi untuk menengah dan bawah manajemen, yaitu terinci. Sentralisasi dan komputerisasi. Ada dua hal yang berbeda mengenai sentralisasi dan komputerisasi. Pertama, keseluruhan data dan informasi mengenai bahan logistik seharusnya tersentralisasi. Memang baik kalau ada gudang besar, tetapi hal itu tidak dimungkinkan. Sedangkan komputerisasi adalah penggunaan komputer untuk meningkatkan efisiensi kerja yang pada hakikatnya manual. Unsur pengoperasian suatu sistem komputer. Pertama, ada perangkat keras, contohnya komputer. Kedua, perangkat lunak, contohnya OP, sistem manajemen data, model analisa, aplikasi perangkat lunak. Ketiga, prosedur, instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, dan instruksi pengoperasian. Keempat, personalia pengoperasian SIM. Contohnya, operator, pembuat program, analisa sistem, penyiap data. Kelima, file atau program dan data yang dapat dibuktikan secara fisik, misalnya disket, hard disk, mikrofilm, keluaran tercetak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.